Bab 251, kau tidak berkualifikasi untuk melawanku. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kepala suku Evander mencengkeram kursi berlengan dalam upaya untuk mencegah dirinya membunuh anak itu saat itu juga. Sebagai kepala suku utara, dia harus menjadi contoh bagi setiap prajurit untuk diikuti. Namun, bahkan dia merasa sulit untuk menahan amarahnya agar tidak muncul ke permukaan. Mulut anak itu terlalu menyebalkan sehingga dia sangat ingin mencabiknya. Meski begitu, dia bertahan. Ada waktu yang tepat untuk segalanya, dan sekarang bukanlah waktu yang tepat. Apakah ini sikap seorang komandan ksatria? Tanya kepala suku Evander. Aku mengharapkan lebih dari seorang pejabat kerajaan Helan. William mendengus sebelum memberikan jawabannya. Sikapku tergantung pada siapa yang aku ajak bicara. Jika aku berbicara dengan anjing, tidak perlu bersikap sopan. Mengapa aku harus bersikap hormat kepada anjing kampung yang hanya tahu cara bersembunyi di pegunungan ini? Bahkan seorang nenek dari kampung halamanku memiliki lebih banyak nyali daripada kalian semua. Serangkaian suara gemuruh bergema di puncak ketiga ksatria saat beberapa prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ke dalam arena. Mereka lebih baik mati daripada dihina oleh half-elf yang penuh kebencian yang menginjak-injak harga diri dan martabat mereka. Sialan bocah ini. Mulutnya terlalu jahat. Saudara-saudara, biarkan aku membunuh bajingan itu. Tidak, biarkan aku membunuhnya. Bahkan jika aku mati, aku akan membawanya ke akhirat bersamaku. Melihat bahwa semuanya menjadi kacau, kepala suku Evander terpaksa berdiri dan menenangkan rakyatnya. Berhenti, jangan dengarkan dia. Dia hanya memprovokasi kalian semua. Teriak Evander, apa kalian tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya? Apakah kalian ingin mati juga? Para prajurit berhenti setelah mendengar kata-kata kepala suku mereka, tetapi segera, tawa mengejek William mengganggu telinga mereka sekali lagi. Apakah kalian lebih suka mati sebagai prajurit, atau mati sebagai anjing? William mencibir, lihatlah baik-baik pemimpin besarmu. Dia hanya berdiri di sana sementara aku menyebut kalian semua pengecut, anjing, dan pecundang. Tahukah kalian mengapa dia tidak menegurku? Aku akan memberitahu kalian alasannya. Itu karena itu kebenaran. William mengangkat dagunya dengan arogan. Prajurit perkasa apa? Berani sekali. Jika kalian benar-benar sekuat yang kalian katakan, mengapa kalian bersembunyi di pegunungan ini seperti tikus kecil? Jika kalian memang sekuat yang kalian katakan, mengapa kalian tidak menantang kerajaan Helan untuk berperang dalam pertempuran yang adil? William meludah ke tanah sebelum mencibir pemimpin besar Evander. Prajurit pemberani yang hanya berani bertarung saat 3 lawan 1. Sama seperti sekarang, aku berdiri di sini sendirian, tetapi kalian semua ingin melawanku pada saat yang sama, dan kau masih harus bertanya mengapa aku memanggil kalian semua dengan sebutan Pus Asterisi. Peri setengah yang jahat itu menunjuk ke arah Conal dengan ekspresi mengejek. Lihatlah pemimpinmu, dia dengan putus asa menyembunyikan putra keduanya di balik roknya. Prajurit kedua, lebih seperti Pus Asterisi kedua. William tertawa sekali lagi dan tawanya yang menjengkelkan membuat semua prajurit yang mendengarnya menggertakkan gigi karena marah. Setelah tertawa, William mengangkat dagunya dengan sikap sombong untuk melanjutkan ejekannya. Mengapa kita tidak bertanya kepada Tuhanmu apakah dia menganggapmu sebagai prajurit atau tidak? William kemudian mengarahkan jarinya ke puncak pertama keilahian yang dapat dilihat di kejauhan. Para prajurit melirik ke arah puncak pertama dan menunggu. Mereka ingin Tuhan mereka memukul anak laki-laki yang menjengkelkan ini, dan mengubahnya menjadi patung es. Dengan begitu, mereka dapat menempatkannya sebagai tengara permanen di puncak ketiga di mana setiap orang dapat meludahi wajahnya kapan saja. William tidak menyadari apa yang dipikirkan para prajurit saat dia berteriak sekuat tenaga. Penguasa yang memerintah pegunungan Kirintor, jika semua yang kukatakan salah, hukumlah aku di sini dan sekarang. Para prajurit pegunungan Kirintor bukanlah prajurit, melainkan pengecut. Mereka hanyalah anjing yang sekarang mengibas-ngibaskan ekor mereka pada tuan baru mereka, yaitu dua dinasti benua selatan. Katakan padaku, apakah aku salah atau tidak? Semua orang menahan napas sambil menunggu tanggapan dari demigod yang memerintah seluruh wilayah utara. Tidak ada kilatan petir, tidak ada gemuruh guntur, dan bahkan tidak ada suara yang datang dari puncak pertama keilahian. Keheningan yang memekakkan telinga membuat darah para prajurit menjadi dingin karena mereka merasa bahwa keheningan penguasa mereka adalah pengakuan diam-diamnya atas klaim William. William,
yang merupakan sumber keributan, memiliki ekspresi arogan di wajahnya, tetapi jauh di dalam hatinya dia merasa cemas. Dia tidak tahu makhluk macam apa demigod itu, atau pendiriannya terhadap perang yang direncanakan oleh suku utara. Sebenarnya, William ingin tahu apakah penguasa pegunungan Kirintor juga bersekongkol dengan dua dinasti. Ini lebih menakutkan daripada membiarkan pasukan menyerbu kerajaan Helan karena melawan seorang demigod bukanlah hal yang lucu. Keheningan terus berlanjut. William bersumpah bahwa hanya beberapa detik telah berlalu, tetapi baginya, itu terasa seperti berjam-jam. Ketika 5 menit berlalu dan masih belum ada jawaban dari puncak pertama, para prajurit suku itu menatap kepala suku agung mereka dengan cemas. Kepala suku agung Evander merasa kedinginan. Bukan karena tatapan para prajurit, tetapi keheningan penguasa mereka. Keheningan itu lebih memekakkan telinga daripada teriakan perang semua prajurit yang bersatu dan itu mendinginkan jiwanya. Lihat, kata William lembut, bahkan Tuhanmu setuju denganku. Kalian bukan prajurit. Kalian semua hanyalah pengecut yang hanya tahu cara bertarung ketika itu menguntungkan bagi kalian. William hendak mengatakan lebih banyak ketika sebuah teriakan bergema di udara. Diam, tutup mulutmu. Mata merah Conal menatap William saat dia bangkit dari tempat duduknya. Kau ingin mencuri pengantinku? Baiklah, ayo bertarung. Jika kau menang, kau bisa mendapatkan sang putri. Jika aku menang, kau akan menarik kembali kata-katamu. William terkekeh. Namun, tawa ini terdengar lebih memekakkan telinga daripada tawanya sebelumnya. Dia tidak perlu lagi melawan Conal karena dia telah mencapai tujuannya. Sekarang setelah suku itu mengira bahwa, Tuhan, mereka setuju dengan pernyataan William, keinginan mereka untuk bertarung juga telah hilang. Conal juga tahu bahwa, jika ini terus berlanjut, keluarganya tidak akan lagi menjadi keluarga penguasa suku utara. Alasan Evander disebut sebagai kepala suku agung adalah karena semua suku mengakuinya. Jika pengakuan ini hilang, maka kepala suku baru akan menggantikannya. Ada banyak orang yang ingin menggantikan kepala suku agung Evander sejak lama, tetapi mereka belum menemukan alasan yang tepat untuk melakukannya. Sekarang, William memberi mereka kesempatan yang bisa mereka gunakan untuk mengakhiri kekuasaan kepala suku agung atas semua suku di Gunung Kirintor untuk selamanya. Menarik kembali kata-kataku. Maaf, tapi itu tidak akan terjadi, kata William. Apa kau bodoh? Bahkan penguasamu setuju denganku. Jika aku menariknya kembali, bukankah Yang Mulia akan menyambarku dengan petir? Saat itulah guntur bergemuruh di langit. Para prajurit yang mendengar ini berlutut di tanah karena mereka jelas merasakan keilahian yang menyertainya. Tuhan mereka akhirnya menyatakan kehadirannya dan tampaknya berpihak pada William sekali lagi. Wajah kepala suku agung Evander dan Conal berubah pucat pasi. Mereka tahu bahwa sekarang adalah saat yang krusial dan mereka perlu membalikkan keadaan sebelum terlambat. Baiklah, kau menginginkan putriku. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Teriak Conal. Tapi sebagai balasannya, kau akan melawanku dalam duel. Sesuai hukum wilayah kita, beranikah kau menerima tantanganku? Conal tidak peduli lagi. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengakhiri hidup William untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Titik. Kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku. William mengacungkan jari tengah pada Conal. Awalnya, dia benar-benar ingin melawan Conal dan membuat kepala suku agung menyetujui tuntutannya setelah dia memenangkan duel. Namun, situasi saat ini sudah cukup baik. Dia benar-benar tidak peduli dengan Putri Aela. Meskipun dia merasa kasihan padanya, dan menganggapnya cantik, dia hanyalah orang asing yang baru pertama kali dia temui. Dia tidak punya kewajiban untuk membantunya. Ini adalah nasib orang-orang yang telah merantai diri mereka pada kemauan Tuhan mereka, pikir William. Selama Tuhan ada di pihak mereka, mereka tidak terkalahkan, tetapi saat mereka kehilangan dukungannya, suku utara hanyalah istana pasir yang mudah runtuh begitu ombak mencapai pantai. Pada hari itu, di puncak ketiga ksatria, kepala suku agung, Evander Zeke, terpaksa menundukkan kepalanya. Ambisinya agar suku utara maju dan menaklukkan kerajaan Helan terhenti tiba-tiba. Kadel menutupi wajahnya dengan penyesalan. Kalau saja dia menolak usulan Sir Jerkins untuk bepergian bersamanya ke puncak ketiga ksatria, semua ini tidak akan terjadi. Betapa dia berharap dapat memutar balik waktu dan memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Dia pasti akan mengusir William dari pegunungan dan melarangnya menginjakkan kaki di wilayah kekuasaan mereka selama dia masih hidup. Wah, itu pasti sesuatu, kata Alaric, putra mahkota dinasti Zelan,
sambil tersenyum. Apa kau tidak senang? Kau tidak perlu menikah dengan orang barbar lagi. Putri Ayla, yang duduk di seberangnya, memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia meminum tehnya. Mereka saat ini berada di dalam tenda tempat mereka menginap setelah tiba di puncak Ksatria ketiga. Kemunculan William telah menghentikan rencana mereka untuk menggunakan suku utara sebagai palu yang akan menghantam kerajaan Helan dari belakang, sementara dua dinasti menghadapi mereka di garis depan. Ah, benar. Calon mantan suamimu mengatakan bahwa dia akan menyerahkanmu kepada komandan ksatria kerajaan Helan, Pangeran Alarik menggoda saudara tirinya. Apakah kau ingin pergi bersamanya? Aku pribadi tidak keberatan jika kau melakukan itu. Putri Ayla meletakkan cangkir teh di atas meja sebelum menatap kakak laki-lakinya. Tentu saja kau bercanda, kakak. Ayah kita akan segera menyerang kerajaan Helan, mengapa aku harus tinggal di belakang garis musuh? Jika kau kembali, kau pasti akan menderita. Kau juga mengerti itu, bukan? Pangeran Alarik menopang dagunya dengan kepalan tangannya dan tersenyum pada adik perempuannya. Karena tujuanmu datang ke sini sia-sia, ayah mungkin akan marah dan menikahkanmu dengan putra menteri perang yang sangat kau benci. Tangan Putri Ayla gemetar saat ia berpikir untuk menikahi wanita paling terkenal di dinasti mereka. Pria itu 3 tahun lebih tua darinya dan memiliki tubuh seukuran babi. Satu-satunya alasan mengapa ia mampu melakukan apa yang diinginkannya adalah karena pengaruh ayahnya. Putri kedua lebih baik mati daripada menikahi babi bajingan yang telah menghancurkan kehidupan banyak wanita di dinasti Zelan. Putri Ayla menatap kakaknya dan melihat bahwa senyum telah menghilang dari wajahnya dan sekarang digantikan oleh ekspresi serius. Ayla, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan dapat melindungimu jika kita kembali ke istana, kata Pangeran Alarik. Seseorang berbisik di telinga ayah dan mendesaknya untuk berperang. Saat ini, dinasti Zelan bukanlah tempat yang aman bagimu untuk tinggal. Jadi, maksudmu tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, kakak. Benar sekali, aku juga bisa menulis surat kepada orang itu dan memintanya untuk menjagamu. Di satu sisi, komandan ksatria itu adalah kerabat jauhku. Kerabat jauh? Putri Ayla bertanya dengan bingung. Apa maksudmu? Senyum di wajah Pangeran Alarik kembali muncul saat dia memikirkan pekerjaan luar biasa takdir yang membawanya ke pegunungan Kirintor dan secara pribadi melihat sepupu jauhnya yang tinggal di kerajaan Helan. Nenekku dan nenek komandan ksatria adalah saudara kembar. Lord Ainsworth jatuh cinta padanya saat dia pergi ke kerajaan Helan untuk menemui raja sebelumnya untuk misi misionaris. Alarik berbagi ceritanya. Saat itu, Lady Erza adalah duta besar asing untuk dinasti kami. Mereka berdua cocok dengan cepat dan menjadi sepasang kekasih selama beberapa tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Aku yakin Lord Ainsworth yang terhormat, yang menghancurkan semua pelamar Lady Erza di dinasti Zelan, tidak akan keberatan dengan bantuan kecilku ini. Mata Putri Ayla membelalak karena terkejut saat dia menemukan kisah masa lalu yang tidak masuk akal ini. Siapa yang mengira bahwa putra mahkota dinasti saat ini, dan komandan ksatria kerajaan Helan adalah saudara jauh? Kakak, tolong, jujurlah padaku, pinta Putri Ayla. Apakah benar-benar tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan? Aku tidak keberatan menikahi orang barbar selama ayah kita bahagia. Bagaimanapun, ini demi tanah air kita. Pangeran Alarik menggelengkan kepalanya, tidak akan ada yang berubah bahkan jika kau menikah dengan Conal. Keluarga Zeke sedang dalam situasi yang genting saat ini. Kepala suku Evander mungkin akan kehilangan jabatannya dan, bahkan jika ia tetap menjadi kepala suku, ekspedisi suku utara menuju selatan sudah berakhir. Aku tidak melihat ada gunanya menikahkanmu dengan faksi yang hanya bisa berdiri di pinggir sementara kita berperang di garis depan. Selain itu, aku tidak terlalu tertarik dengan perang ini. Aku merasa kita hanyalah boneka yang dipermainkan oleh dalang dari belakang. Ini meninggalkan rasa yang sangat tidak enak di mulutku. Pangeran Alarik telah menemukan bahwa ada sebuah organisasi di dalam wilayah kekuasaan mereka yang telah mendorong terjadinya perang ini. Awalnya, mereka hanya berbisik di telinga menteri perang. Sekarang, mereka adalah penasihat raja. Ia merasa semua ini sangat mencurigakan dan ia tidak menyukainya sedikitpun. Putra mahkota mengulurkan tangannya dan memegang tangan Putri Ayla yang gemetar dengan erat. Bersembunyilah di kerajaan Helan untuk sementara waktu. Setidaknya, dengan begitu, kau tidak akan langsung dinikahkan dengan babi itu. Begitu kita memenangkan perang, aku akan datang dan mencarimu. Bagaimana jika kita kalah?
Putri Ayla bertanya. Ia setia pada tanah airnya, tetapi setelah melihat penampilan William, ia mulai menebak-nebak apakah mereka akan berhasil dalam perang yang akan datang. Jika kita kalah, maka kita kalah, kata Pangeran Alaric dengan santai. Sejujurnya, aku berharap kita akan kalah dalam perang ini. Mungkin itulah yang ayah butuhkan untuk bangun dari delusinya. Kakak, dengar, Ayla, dan dengarkan baik-baik. Ingat, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Segala sesuatu ada harganya. Saya khawatir harga yang kita bayar untuk mendapatkan bagian dari kerajaan Helan adalah sesuatu yang akan kita sesali di masa depan. Pangeran Alaric adalah orang yang ambisius, tetapi dia tidak bodoh dan picik. Perang akan menyebabkan banyak orang mereka mati. Ini adalah hal yang tak terelakkan. Namun, mati untuk tujuan yang lebih besar dan mati sebagai bidak catur adalah dua hal yang berbeda. Pangeran Alaric tidak keberatan mati untuk tanah airnya, tetapi dia tidak akan pernah menerima mati sebagai pion untuk membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Begitu aku kembali, aku akan mengungkap semua ini, Pangeran Alaric bersumpah dalam hatinya. Ayah, aku harap kau tahu apa yang kau lakukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di suatu tempat di puncak ketiga ksatria, para kepala suku masing-masing saat ini sedang mendiskusikan hal-hal penting. Upacara pemilihan pengantin telah menjadi lelucon, dan para kepala suku lainnya tidak lagi tertarik untuk mempersembahkan gadis-gadis muda mereka untuk menjadi pengantin conal. Prajurit kedua ditempatkan dalam tahanan rumah oleh kepala suku Evander untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang bodoh karena marah. Liam, prajurit pertama, saat ini menjaganya dan memastikan bahwa dia tetap berada di dalam kediaman utama kepala suku. Meskipun tidak ada kepala suku lain yang menyuruh kepala suku Agung Evander untuk mengundurkan diri, mereka telah memberitahunya bahwa mereka tidak puas dengan keputusan sepihaknya untuk bekerja sama dan membuat marah dewa mereka dalam prosesnya. Kepala suku Agung Evander mengutuk mereka dalam hatinya karena orang-orang yang sama ini adalah orang-orang yang telah mendukungnya dengan sepenuh hati ketika dia memberitahu mereka bahwa mereka akan memperluas wilayah mereka dengan bergabung dengan dua dinasti dalam serangan penjepit. Dia bersumpah bahwa setelah dia berhasil mempertahankan posisinya, dia akan memastikan untuk berurusan dengan masing-masing dari mereka. Ketika mereka sedang berbicara, seorang wanita cantik, yang tampaknya berusia akhir 20-an, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kepala suku agung dan kepala suku segera berlutut dan menundukkan kepala untuk memberi penghormatan. Kami menyambutmu, Orakel Agung. Angkat kepalamu. Semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap gadis suci yang tinggal di puncak pertama keilahian. Dia adalah satu-satunya utusan dewa mereka. Melihatnya di sini sekarang hanya bisa berarti satu hal, yaitu, apakah Yang Mulia mengatakan sesuatu, oh, Yang Maha Suci? Tanya kepala suku Evander. Dia merasa sangat cemas sekarang karena dia takut Tuhan mereka akan menghukumnya atas tindakannya. Ya, Yang Maha Suci ingin berbicara dengan anak laki-laki menarik yang membuat kalian semua terlihat seperti badut di sirkus. Yang Mulia sangat tidak senang sekarang. Dia juga mengatakan bahwa kepala suku yang baru akan dipilih oleh anak laki-laki itu juga. Tapi itu harus menunggu sampai mereka berdua berbicara. Sekarang, sampaikan perintahku dan antar dia ke puncak pertama keilahian. Jangan membuat Yang Mulia menunggu. Setelah mengucapkan kata-katanya, dia menghilang dan berubah menjadi kabut dingin yang terbang menuju puncak pertama keilahian. Para kepala suku saling melirik sebelum bergegas mencari William. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Selama mereka berhasil membuat kesan pertama yang baik pada anak laki-laki itu, dan menyetujui tuntutannya, posisi sebagai kepala suku agung sama bagusnya dengan posisi mereka. Kepala suku Agung Evander menatap dengan getir ke arah sekelompok lelaki tua yang sudah lebih dulu memulai. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia harus menjilat orang yang sama yang telah membuatnya bertekuk lutut. Untungnya, ada satu kartu lagi yang bisa dia mainkan, dan itu tidak lain adalah memasangkannya dengan cucunya, Brianna. Karena half-elf sudah memilikinya, dia tidak mungkin mengembalikannya seperti barang bekas. Ini adalah hukum wilayah mereka. Bahkan Tuhan mereka pun mengakuinya. Dia berharap, dengan bantuan cucunya, dia akan mampu mempertahankan posisinya dan melewati badai yang menimpa keluarga mereka. Apakah ada yang Anda butuhkan, Lord William? Seorang lelaki tua berhidung bengkok bertanya dengan senyum lebar di wajahnya.
Suku kami bersedia menuruti semua perintah Anda. Anda sudah memiliki 2 istri cantik di sisi Anda, tetapi kami dapat menambahkan lebih banyak lagi jika Anda mau. Pemuda yang tampan dan sopan seperti Anda tidak akan keberatan memiliki selusin istri. Jangan dengarkan dia, Sir William, lelaki tua lainnya, yang memiliki tubuh kekar seperti kakek William, James, berkata sambil menepuk bahu bocah itu. Suku kami menghasilkan pejuang paling tampan dan hebat di wilayah utara. Jika Lord William menjadikan mereka istri, mereka pasti akan melahirkan pejuang yang tampan dan kuat seperti Anda. Petik 2. Omong kosong. Suku kami memiliki wanita-wanita paling cantik. Hah, dasar bajingan tua, kenapa kau tidak mati saja? Kau sudah setua ini dan masih saja bermain mak comblang. Pulanglah dan berbaringlah dengan tenang di pinggir. William mengerahkan seluruh tekadnya untuk menahan bibirnya agar tidak berkedut saat lebih dari selusin lelaki tua mencoba menjilatinya. Ia sedang minum teh sore bersama Wendy dan Amelia saat kelompok ini tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tenda mereka. Si half-elf mengira mereka berencana untuk melawannya, tetapi mereka malah melakukan yang sebaliknya. Para lelaki tua itu mulai menyuapnya dengan istri-istri cantik dan terus memanggilnya tampan, kuat, sopan, jantan, dan banyak hal positif lainnya yang membuat si half-elf berkulit tebal itu pun tersipu malu. Semuanya, harap tenang. William mengangkat tangannya untuk menghentikan pertengkaran para lelaki tua itu. Bisakah salah satu dari kalian, tolong, memberitahuku alasan kedatangan kalian? Lelaki tua berhidung bengkok itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya, seperti yang diharapkan dari komandan ksatria yang tampan. Kau benar-benar tahu cara langsung ke inti persoalan. Nama orang tua ini adalah Alden, aku adalah kepala suku dari suku Kato. Alasan kami ada di sini adalah karena Peramal Agung telah mengundangmu untuk pergi ke puncak pertama keilahian untuk bertemu dengan Yang Agung. Kato menundukkan kepalanya dengan hormat setelah menyebut nama dewa mereka. Kami dari suku Kato bersedia mengawal Lord William ke puncak pertama keilahian dan menghadapi bahaya bersama-sama. Bahkan jika kita menghadapi gunung api dan lautan pisau, suku kami akan tetap berada di sisimu sampai akhir yang pahit. Tidak tahu malu, dasar tua bangka, beraninya kau mempromosikan sukumu di depan Lord William. Oi, apa kau tidak takut jika kau memaksakan diri untuk terlihat baik, hidungmu yang bengkok itu akan menjadi lurus. Alden, mengapa kau tidak duduk saja? Lord William, suku Bowman bersedia menjadi pedang dan tombakmu untuk mengatasi tantangan bersama. Orang-orang tua itu mulai bertengkar satu sama lain dan ludah beterbangan di udara. William mengerutkan kening karena perubahan mendadak dalam sikap suku ini membuatnya terkejut. Beberapa jam yang lalu mereka semua melotot padanya, sekarang, mereka semua bersikap seolah-olah dia adalah sahabat mereka. Kalian semua berhenti bicara, nada memerintah segera membungkam kerumunan yang gaduh yang hampir berkelahi. Kepala suku Agung Evander melangkah maju dan kehadirannya yang mengintimidasi membuat kepala suku lainnya tanpa sadar mundur selangkah. Meskipun posisinya sedang ditantang saat ini, itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih merupakan kepala suku agung yang diakui dari suku-suku sekutu. Tahun-tahun panjang mereka menjadi bawahan kepadanya telah merasuki jauh di dalam tulang-tulang mereka sehingga sulit bagi mereka untuk segera melepaskan cengkeramannya atas mereka. Melihat bahwa pencegahannya masih memiliki beberapa efek, Evander berjalan menuju William dan menyampaikan kata-kata yang sama persis dengan yang diberikan oleh Peramal Agung kepadanya. Kau boleh membawa siapapun yang kau mau ke puncak agung keilahian, tetapi ketahuilah bahwa itu tidak akan menjadi pendakian yang mudah, Evander menjelaskan. Mereka yang berhasil mencapai puncak pertama akan mendapatkan hadiah besar. Mereka yang gagal akan kembali ke sini, ke puncak ketiga ksatria. Aku tahu bahwa kita berdua telah memulai dengan langkah yang salah dan aku tidak punya rencana untuk menjilatmu. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa Brianna sudah menjadi milikmu. Apa yang kau lakukan dengannya terserah padamu, tetapi kau tidak dapat mengembalikannya ke suku. Ini adalah hukum dan karena kau telah menggunakan duel untuk memperebutkan tangannya, sebaiknya kau bertanggung jawab atau, bahkan jika para dewa memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. William menghadapi tatapan tajam kepala suku Evander tanpa rasa takut. Dia tidak menyangkal kata-kata kepala suku karena itu benar. William telah memperjuangkan tangan Brianna atas nama dewa mereka dan dia tidak dapat menarik kembali kata-kata itu bahkan jika dia menginginkannya. Namun, ada celah dalam hukum dan itu adalah William dapat menikahi Brianna, atau menikahkannya dengan orang lain.
Karena Half-Elf tahu bahwa Brianna dan Pangeran Ernest saling menyukai, dia telah memutuskan untuk menjadi mak comblang di antara keduanya dan menjadikan Loli yang menggemaskan itu diakui sebagai tunangan pangeran termuda. William mungkin bukan Half-Elf terpintar di dunia, tetapi dia mengerti apa yang ingin disiratkan oleh kepala suku Evander. Kita berdua sudah terikat di pinggul kita, jika kita jatuh, Brianna juga akan jatuh. Ini adalah pesan dari kepala suku Evander, dan William memahami logika di baliknya. Mari kita bicara setelah aku bertemu dengan Tuhanmu, jawab William. Sedangkan untuk Brianna, dia sudah menjadi milikku. Apapun yang kulakukan padanya bukanlah urusanmu. Kepala suku Evander menganggukkan kepalanya. Mata William yang bening dan hijau muda telah memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Jauh di dalam hatinya, dia bisa menghela napas lega karena masih ada kesempatan untuk mempertahankan posisinya agar tidak direbut oleh kepala suku lainnya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi jika aku tidak pergi ke puncak pertama? Tanya William. Kepala suku Evander dan kepala suku lainnya memandang William seolah-olah dia adalah orang paling bodoh yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Tidak seorang pun di pegunungan Kirintor yang berani menentang perintah yang telah diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Namun, Half-Elf itu bahkan berani mempertanyakan apa yang akan terjadi jika dia tidak pergi. Bukankah ini hal yang sangat bodoh untuk ditanyakan? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak pergi ke puncak pertama, kepala suku Evander mengakui. Namun, yang kutahu adalah tidak ada seorang pun yang menentang perintah penguasa kita sejak suku-suku menjadikan pegunungan Kirintor sebagai rumah mereka. Kepala suku Evander tersenyum jahat pada William. Saya juga sangat penasaran, Komandan Ksatria. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda berani menentang perintah Tuhan kita. Pada saat itulah mereka semua mendengar gemuruh guntur berturut-turut di seluruh gunung. Itu seperti tawa yang keras, tetapi di telinga Half-Elf William, itu terdengar sangat tidak menyenangkan. Karena pertanyaannya telah terjawab, tidak ada pilihan selain pergi ke puncak pertama dan bertemu Dewa Pegunungan Kirintor. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William dan Ordo kesatrianya melakukan perjalanan menuju puncak keilahian di bawah pengawasan ketat para prajurit suku utara. Karena tidak ada dari mereka yang diundang, mereka tidak dapat menemani William dalam perjalanannya. Kemuliaan terbesar dalam hidup mereka adalah memiliki kesempatan untuk bertemu dewa mereka setidaknya sekali dalam hidup mereka. Mereka iri pada William karena sangat jelas bahwa penguasa mereka memandangnya dengan baik. Saat kelompok William mencapai puncak pencerahan kedua, badai salju yang kuat menghujani mereka. Jarak pandang hampir nol dan mereka hanya bisa melihat satu kaki di depan wajah mereka. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup di atas mereka yang membuat formasi mereka berantakan. William mengulurkan tangan untuk memegang tangan Wendy, tetapi dia sudah terlambat. Wendy dan seluruh anggota Ordo Kesatrianya tertiup angin dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Wendy, jawab aku. Teriak William sambil mencoba mencari rekan-rekannya. Amelia, Ian, Bruno, Brutus, di mana kalian? Teriak William berulang-ulang, tetapi hanya suara angin yang menderu-deru yang menjawabnya. Di puncak pertama keilahian, Ella berdiri tegak dan menatap ke bawah ke arah kekasihnya. Dia kemudian melirik kambing humanoid yang berlutut di sampingnya. Jangan beri dia dan teman-temannya perlakuan khusus, perintah Ella. William bukanlah vas yang mudah pecah. Kambing humanoid yang tingginya lebih dari 3 meter itu menundukkan kepalanya dengan hormat. Sayap di belakang punggungnya terbuka saat ia berdiri. Sang penguasa pegunungan kemudian melirik anak laki-laki yang terdampar di dalam badai salju. Ia merasa iri padanya, tetapi tidak menyimpan dendam terhadap anak laki-laki itu. Karena ia adalah orang yang dipilih oleh dewi mereka, maka wajar saja jika ia juga mengenalinya. Sesuai keinginanmu, Lady Amaldea, jawab sang demigod. Ia kemudian mengepalkan tinjunya dan membiarkan puncak pencerahan aktif. Puncak pencerahan adalah ujian bagi para prajurit suku utara. Jika mereka berhasil melewatinya, mereka akan dapat memperoleh hadiah besar. Tentu saja, jika mereka tidak berhasil, maka mereka juga harus membayar harganya. Bagaimanapun, puncak pencerahan mengikuti satu hukum dan hanya satu hukum, yaitu hukum pertukaran setara, fik. William mengumpat saat mendapati dirinya terjatuh ke dalam lubang yang tampaknya tak berdasar. Baru beberapa menit yang lalu, dia dan rekan-rekannya sedang melintasi jalan setapak menuju puncak pencerahan ketika badai salju tiba-tiba muncul entah dari mana.
Kemudian embusan angin meniup semua orang menjauh dari satu sama lain. William hendak mencari teman-temannya ketika tanah di bawah kakinya terbuka dan menghisapnya, yang membawanya ke kesulitannya saat ini. Bocah itu melakukan segala daya untuk menghentikan jatuhnya, tetapi semuanya sia-sia. Dia tidak dapat berkomunikasi dengan sistemnya dan tidak ada artefak yang dimilikinya yang berfungsi. Setelah berjuang selama berjam-jam, bocah itu akhirnya menyerah dan menghentikan semua aktivitas. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan terus jatuh bebas untuk selamanya, sebuah cahaya muncul di bawahnya dan kemudian, dia jatuh tertelungkup di tanah yang kokoh. Pei, William meludahkan rumput dan tanah dari mulutnya saat dia buru-buru menopang dirinya dari tanah. Dia mengamati sekelilingnya untuk melihat apakah ada bahaya di sekitarnya. Matahari hampir terbenam, meninggalkan langit dengan cahaya jingga. William mengerutkan kening ketika menyadari bahwa ia tampaknya berada di ladang bunga di antah berantah. Ia hendak menoleh ke belakang ketika mendengar suara, dari belakangnya. William menoleh untuk melihat pemilik suara itu. Tubuhnya menegang ketika tatapannya mendarat pada seorang wanita yang tampaknya berusia akhir belasan tahun. Ia memiliki rambut hitam panjang dan matanya adalah sepasang mata yang sama yang membuat jantungnya berdebar kencang seumur hidup. Wanita muda itu, yang secantik lukisan, menoleh kembali ke anak laki-laki yang tiba-tiba muncul entah dari mana dengan kaget. Ia datang ke sini untuk mengagumi matahari terbenam, seperti yang biasa ia lakukan setiap hari, dan belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Namun, entah mengapa, jantung di dalam dadanya mulai berdetak kencang. Seolah-olah ia melihat seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Bele, William tergagap. Ia dapat mendengar detak jantungnya sendiri ketika emosi yang terpendam di dalam hatinya mulai muncul kembali tak terkendali. Tidak, ini pasti mimpi atau ilusi, gumam William seraya matanya terfokus pada gadis di depannya. Benar sekali, ini hanya ilusi. Bagaimana ini bisa nyata? Aku berada di puncak pencerahan saat badai salju terjadi. William berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya. Otaknya mengatakan kepadanya bahwa semua yang dilihatnya tidaklah nyata. Namun, hatinya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kenyataan. Sementara ia sedang berperang dengan dirinya sendiri, wanita muda itu berdiri dan menatapnya dengan waspada. "Siapa kau? Mengapa kau tahu namaku?" tanya Bele. "Apa yang kau lakukan di properti kami?" William menghentikan gumamannya dan menatapnya. Saat itulah ia menyadari bahwa ia begitu merindukannya hingga mendengar suaranya saja membuat hatinya sakit. Setetes air mata jatuh, diikuti oleh yang lain. Tak lama kemudian, lebih banyak air mata mengalir di wajah William saat pintu air di hatinya terbuka. Ia, yang telah mengeraskan hatinya dari kegelapan manusia, tidak mampu menghentikan luapan emosi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. William menatap Bele seolah mencoba membakar bayangannya di dalam jiwanya. Ia tidak peduli lagi apakah ini mimpi atau ilusi. Yang penting adalah ia ada di sini, saat ini. Melihat anak laki-laki yang lebih muda itu menangis, wanita cantik itu merasa khawatir dan bergegas mendekatinya. "Ada apa? Apa kau terluka?" tanya Bele. Ia kemudian mengamati tubuh William untuk mencari luka. "Siapa namamu?" Bibir William bergetar saat ia menyebutkan namanya. "Namaku Will." "Will, namamu Will. Apa nama keluargamu?" "Ainsworth." Bele merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Maaf, tapi aku tidak ingat siapapun di kota ini yang punya nama itu," jawab Bele. "Namun, jangan khawatir. Aku akan meminta pembantuku untuk membantumu menemukan keluargamu nanti." William tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Ia merasa pusing dan tidak bisa berpikir jernih. Yang ia tahu hanyalah Bele memegang tangannya dan membawanya kembali ke villanya agar ia bisa berganti pakaian. "Apa kau membeli ini dari toko cosplay?" tanya Bele. "Ini buatan yang sangat bagus. Sayangnya, ada beberapa kerusakan di sana-sini. Dari penampilannya, sepertinya sudah hangus terbakar." "Bukan api, tapi asam," kata William dalam hati sambil mengenakan pakaian yang dipinjamkan Bele kepadanya. Ia baru saja selesai mandi dan berganti pakaian dengan satu set pakaian milik adik laki-laki Bele yang sedang belajar di kota. "Aku akan meminta pembantu untuk mencuci ini," kata Bele dengan ekspresi penuh tekad. "Aku juga akan meminta mereka untuk menambalnya. Jangan khawatir, Will. Aku akan memastikan ini akan menjadi seperti baru lagi." William hanya bisa menganggukkan kepala dan berterima kasih kepada gadis yang sangat antusias itu.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat Belle bertingkah segembira ini. Dulu, dia selalu memiliki ekspresi yang jauh dan acuh tak acuh di wajahnya saat dia berada di akademi. Telingamu itu terlihat sangat nyata. Mata Belle berbinar saat dia menatap telinga William. Siapa karakter yang kamu perankan? Apakah dia karakter anime atau game? William tanpa sadar menyentuh telinga half-elvennya. Meskipun tidak lancip seperti telinga elf, itu masih lebih runcing daripada telinga manusia normal. Sebenarnya mereka nyata, kata William dengan nada setengah menggoda. Sebenarnya aku adalah half-elf. Ya, dan sebenarnya aku adalah peri. Tapi, kau adalah peri. Kau masih muda, tapi kau benar-benar tahu bagaimana cara memuji para wanita. Belle tersenyum manis sambil menepuk kepala William. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa sangat dekat dengannya, seolah-olah ia telah mengenalnya sejak lama. Saat matanya melihatnya, ia merasa seolah-olah sesuatu yang telah hilang dalam hidupnya akhirnya muncul kembali dan itu membuatnya merasa lengkap. Petik 2. Bolehkah aku menyentuhnya? Tanya Belle. William mengangguk. Tentu saja. Tangan Belle yang lembut dan halus bergerak untuk menyentuh telinga William. Ia meremasnya dengan jari-jarinya sambil mencoba menemukan keterikatan tersembunyi yang membuat telinga itu runcing. Semenit kemudian, ia menarik kembali tangannya dan ekspresinya menjadi serius. Tidak mungkin, gumam Belle. Ia kemudian meraih tangan William dan menatap lurus ke matanya. Apakah kau benar-benar half-elf? Seperti salah satu karakter dalam buku-buku fantasi. Bisakah kau menggunakan busur? Bisakah kau menggunakan sihir? Apakah kau tahu Legolase? Rentetan pertanyaan Belle membuat William tertawa. Karena tidak dapat mengakses sistem dan artefaknya, half-elf itu mengira bahwa dia sedang berada dalam semacam keadaan seperti mimpi. Karena itu, dia tidak takut menyembunyikan bahwa dia adalah half-elf sungguhan dan menjawab semua pertanyaan Belle. Satu-satunya hal yang tidak dia ungkapkan adalah identitas aslinya. Dia takut saat dia mengatakan yang sebenarnya kepada Belle, mimpinya ini akan hancur berkeping-keping. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Siapa gadis ini? Pikir Ella sambil menatap kolam air di depannya. Apakah ini dunia tempat William menjalani kehidupan masa lalunya? Saat ini, dia sedang duduk di samping mata air, menyaksikan William dan persidangannya. Ella sangat penasaran karena dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa William mencintai gadis itu. Seperti seorang ibu yang menilai calon menantunya, mata Ella menyipit saat dia mengamati interaksi keduanya di mata air. Yah, dia tidak seburuk itu, kata Ella sambil tersenyum. Sebuah rencana sedang disusun di dalam benaknya saat dia memikirkan kekasihnya. Yang diinginkannya adalah kebahagiaan William. Karena itulah, ia bersedia melakukan apa saja untuk mewujudkan impian William. Apa kau serius? Seru Belle, kau benar-benar half-elf. Belle tidak percaya bahwa Will adalah orang sungguhan. Ia hanya mengira bahwa anak laki-laki itu adalah salah satu cosplayer yang suka pergi ke konvensi sambil memerankan karakter favorit mereka. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia berpikir bahwa ia akan bertemu dengan makhluk fantasi yang nyata dan bernapas, di ladang bunga tepat di luar villa mereka. Bisakah kau menggunakan sihir? Tanya Belle. Aku tidak bisa, jawab William. Kekuatanku saat ini tersegel. Kalau begitu, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang duniamu? Ceritanya sangat panjang, apakah kau yakin ingin mendengarnya? Tentu saja, Belle mendengarkan cerita William. Anak laki-laki itu berkata bahwa ia lahir di benua peri lalu dibawa ke kota bernama Lon dan dibesarkan oleh saudara-saudaraku dan seekor kambing bernama Ella. William juga menceritakan kepadanya tentang pertempuran seru melawan binatang ajaib dan orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan menuju kuil. Kurasa ST dan Ian adalah jebakan, kata Belle. Entah itu atau mereka berdua adalah gadis yang menyamar. ST dan Ian adalah gadis. William mendengus. Tidak mungkin. Aku sudah lama bersama mereka. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan? Terutama si banci berhidung ingus itu. Kalau dia benar-benar perempuan, aku akan mengejar namaku terbalik. Apa kau tidak pernah mendengar tentang intuisi wanita? Belle tersenyum nakal. Seringkali aku benar, dan ini adalah salah satu saat ketika aku berpikir bahwa aku benar. Ada yang salah dengan intuisimu kalau begitu. Kejam sekali. William hendak melanjutkan ceritanya ketika mereka diganggu oleh pembantu Belle. Saatnya makan malam,
dan kepala pelayan telah memerintahkan mereka untuk membawa makanan ke dalam kamar Belle karena dia tampak bersenang-senang dengan tamu mereka. Meskipun dia tidak tahu dari mana William berasal, kepala pelayan adalah penilai karakter yang baik. Ini juga pertama kalinya dia melihat nona muda mereka begitu bahagia sehingga dia tidak berani menghancurkannya. Dia telah mengalami depresi untuk waktu yang lama setelah operasi. Ayahnya memutuskan untuk membiarkannya menghabiskan waktu di villa untuk memulihkan diri. Dia berharap bahwa pemandangan yang rimbun dan udara segar pedesaan akan meningkatkan suasana hatinya. Setelah keduanya selesai makan malam, Belle menceritakan lebih banyak pengamatannya kepada William. "Gadis ini Wendy benar-benar mencintaimu," kata Belle seperti seorang ahli dalam hubungan romantis. "Sebaiknya kau memperlakukannya dengan baik. Namun, mantan teman sekamarmu Kenneth, bukankah ini seperti salah satu sinetron ketika seorang gadis berpura-pura menjadi seorang pria untuk berada di dekat pria yang disukainya?" Petik 2. Kau benar-benar punya imajinasi yang liar, jawab William. Kau terlalu banyak menonton drama. Oh, kau tahu tentang drama. Apakah duniamu memiliki teknologi modern? Berdasarkan apa yang kau katakan sebelumnya, kupikir itu adalah dunia fantasi murni. Apakah itu CV? Apakah kau memiliki pesawat luar angkasa? Perjalanan antar bintang? Lupakan apa yang kukatakan tentang drama. Duniaku adalah fantasi murni. Si peri half menggaruk pipinya seolah menegur dirinya sendiri karena mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Belle hanya tersenyum dan tidak mengorek lebih jauh. Ia merasa Will menyembunyikan beberapa hal darinya, tetapi itu tidak penting. Ia bukan tipe wanita yang akan memaksa orang untuk menceritakan rahasia mereka padanya. Tetap saja, kau harus lebih memperhatikan ST dan Ian, Belle bersikeras. Sedangkan untuk Kenneth, dia masih setengah-setengah. Dia bisa saja jebakan atau gadis sungguhan yang menyamar. Baiklah, jawab William setengah hati. Belle tahu bahwa anak laki-laki itu hanya setuju di permukaan, tetapi ia tidak berniat untuk mencari tahu apakah dugaan Belle benar atau tidak. Kau tahu, ada sesuatu yang menggangguku. Belle menyandarkan punggungnya di kursi yang didudukinya. Dan itu, tanya William, kau punya banyak calon pengantin di sekitarmu. Jangan bicara soal ST, Ian, dan Kenneth yang belum dikonfirmasi. Rebecca, Wendy, Amelia, dan bahkan gadis kecil Brianna. Tapi, apakah kau berencana untuk menjadi protagonis harem? Tatapan Belle tertuju pada William. Untuk sesaat, William mengira gadis itu menatapnya seperti dia semacam sampah. Kau tahu, protagonis harem adalah yang terburuk, Belle menambahkan tanpa ampun. Bagaimana mereka bisa punya begitu banyak gadis? Bukankah itu tidak setia? Nek gelombang katakan padaku, apakah kau berencana untuk punya harem? Half-elf itu terbatuk pelan saat matanya berkeliling ruangan. Jelas, dia tidak ingin menjawab topik sensitif ini. Will, aku tahu poligami tidak dilarang di duniamu. Namun, kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan mengejar gadis-gadis semaunya dan tidak peduli dengan perasaan. Mereka sama sekali, kata Belle dengan ekspresi serius. Jika kau melakukan itu, aku akan menyeberangi dunia lain dan menarik telingamu hingga terlepas. Apa maksudku? Petik 2. Ya, William menundukkan kepalanya. Ekspresinya yang sedih membuat ekspresi Bella melembut. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi dia merasa sedikit kesal ketika lelaki tampan itu menyebut nama-nama gadis di sekitarnya. Kenapa aku merasa seperti ini? Pikir Belle, apakah karena Will adalah satu-satunya lelaki yang pernah berinteraksi denganku selain William? Nama mereka juga sangat mirip. Ketika Belle memikirkan lelaki sakit-sakitan yang sering mencuri pandang padanya saat dia berada di klub panahan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedih. William menyadari perubahan mendadak dalam suasana hatinya dan mengira bahwa itu karena dirinya adalah protagonis harem. Dia segera berdiri dan memegang tangannya serta menatap matanya. Belle, aku bukan orang yang menganggap remeh hubungan. Tolong, percayalah padaku, ucap William dengan ekspresi serius di wajahnya. Untuk sesaat, wajah anak laki-laki yang sakit-sakitan itu dalam ingatannya tumpang tindih dengan William hingga mereka berdua menjadi satu. Belle, tanya William, ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja, jawab Belle sambil tangannya tanpa sadar menggenggam tangan William. Sudah larut malam, kita bisa melanjutkan pembicaraan kita besok. Karena kamu tidak punya tempat untuk dituju,
kamu bisa tinggal di kediaman ini sampai kami menemukan cara untuk memulangkanmu. Belle tidak tahu bagaimana atau mengapa half-elf tiba-tiba muncul di dunianya. Namun, satu hal yang pasti, dia ingin tahu lebih banyak tentang anak laki-laki berambut merah di depannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jawab William. Kurasa aku akan kembali ke duniaku setelah 3 hari. 3 hari, tanya Belle heran. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan kembali dalam 3 hari? Aku hanya tahu, sebut saja itu intuisi half-elf. Benda itu benar-benar ada, ya? Jawab William sambil melihat penghitung waktu yang tiba-tiba muncul di layar statusnya. Kurang dari 71:57, 06 lebih besar dari. Penghitung waktu itu tiba-tiba muncul setelah perubahan ekspresi Belle. William tidak tahu apa yang memicu penghitung waktu itu, tetapi dia merasa setengah senang dan sedih dengan perkembangan yang tiba-tiba itu. Senang karena dia tahu bahwa setelah penghitung waktu berakhir, dia akan dikirim kembali ke Hestia. Sedih, karena itu juga akan menandai akhir pertemuan singkatnya dengan gadis yang dicintainya seumur hidup sebelumnya. Keesokan harinya, William dan Belle menghabiskan waktu seharian dengan berjalan-jalan di pedesaan. Sebelum meninggalkan rumah, Belle menyuruh William mengenakan penutup mata dan topi bajak laut yang digalinya dari loteng. Sebagai pelengkap, Belle bahkan menemukan kostum bajak laut milik adik laki-lakinya yang pernah dipakainya saat bermain drama sekolah. Belle bermaksud menyembunyikan identitas William dengan membuatnya cosplay. Tentu saja, Belle juga memutuskan untuk bergabung dengannya dan meminta para pembantu untuk mengubah satu set pakaiannya agar menyerupai kostum bajak laut. William merasa hal ini cukup menarik dan menyetujui usulan Belle. Dengan penyamarannya, keduanya dapat menghabiskan waktu seharian dengan berjalan bergandengan tangan di sekitar kota. William memperhatikan bahwa kios-kios dibangun di sepanjang jalan menuju kuil kota. Ada juga dekorasi yang digantung di sekitar alun-alun utama yang memberikan suasana yang sangat meriah di udara. Apakah ada semacam festival yang sedang berlangsung? Tanya William saat mereka melewati kios-kios yang ditata berdampingan. Apakah kalian pernah mendengar tentang festival bintang? Tanya Belle. Di dunia kita, ada sebuah kisah tentang seorang gembala yang menggembalakan kambing dan seorang bidadari yang menenun gaun-gaun indah. Keduanya jatuh cinta satu sama lain, dan para dewa menganugerahkan berkat kepada mereka. Namun, kisah mereka tidak berakhir dengan happily ever after. Karena cinta mereka yang begitu besar satu sama lain, keduanya mengabaikan tugas mereka. Sang bidadari berhenti menenun, dan sang gembala berhenti menggembalakan ternaknya. Para dewa menjadi marah dan memisahkan mereka berdua. William terus berjalan, tetapi tangan yang memegang tangan Belle mengencang. Tentu saja, dia tahu tentang kisah sepasang kekasih yang bernasib sial itu. Setelah keduanya dipisahkan, para dewa merasa kasihan pada keduanya dan mengizinkan mereka bertemu setahun sekali. Setiap tahun, pada hari yang sama, keduanya akan menghabiskan waktu berpelukan selama 1 hari. Ketika hari itu berakhir, mereka berdua akan dipisahkan lagi selama setahun hingga tibalah hari yang ditakdirkan ketika mereka akan dipertemukan kembali. Saat itu, William tidak terlalu memikirkan tradisi ini karena dia tidak bisa merasakannya. Sekarang, semuanya terdengar seperti festival yang dibuat khusus untuknya. Apakah kamu tahu cara menenun pakaian? Tanya William sambil menatap gadis yang lebih tinggi yang berjalan di sampingnya. Tidak, aku tidak pandai menjahit, jawab Belle. Tetapi aku pandai memanah. Bagaimana kalau kita bertanding memanah besok? Kamu bilang kamu juga ahli menggunakan busur, kan? Tentu, aku akan memberimu rintangan. Hanya karena kau seorang half-elf, kau pikir kau bisa mengalahkanku dalam memanah. Ingat, William, aku 5 tahun lebih tua darimu. Petik 2. Kau lupa bahwa aku seorang half-elf, apa yang membuatmu berpikir bahwa kau lebih tua dariku? Bagaimana kau bisa lebih tua dariku? Belle menepuk kepala William. Lihatlah dirimu, kau sangat kecil. Petik 2. Petik 2. William ingin membalas, tetapi tangan lembut Belle yang menepuk kepalanya terasa begitu nyaman sehingga dia memutuskan bahwa itu tidak sepadan. Dia hanya punya beberapa hari untuk dihabiskan bersamanya, dan dia ingin membuat setiap detik berarti. Meskipun William berharap dia bisa menghentikan waktu dan membiarkan momen ini berlangsung selamanya, dia tahu itu tidak mungkin. Sama seperti pasir yang jatuh di jam pasir, 2,5 hari berlalu seperti mimpi yang cepat berlalu.
Hari festival tiba dan William menemani Belle ke kuil. Saat itu pukul 5 sore dan keduanya sedang memeriksa semua kios di sepanjang jalan menuju kuil. William merasakan hatinya sakit setiap menit yang berlalu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa pengatur waktu di halaman statusnya sesekali untuk melihat sedikit waktu yang tersisa. Kurang dari pukul 4.59.09 lebih besar dari. Aku akan kembali ke duniaku pukul 10, pikir William sambil mendesah. Meskipun dia merasa tertekan, dia tetap tersenyum. Wah, pasangan yang serasi, suara menawan memanggil William dan Belle saat mereka berjalan melewati sebuah kios. Anak muda, mengapa kau tidak membelikan pacarmu sebuah aksesori untuk memperingati acara spesial ini? William dan Belle saling melirik sebelum berjalan menuju kios wanita yang mengenakan cadar di wajahnya. Entah mengapa, kios wanita itu mengingatkan William pada kios-kios yang ada di kuil 10.000 dewa. Tempat para dewa memberikan kontrak kepada orang-orang yang mereka anggap layak untuk memasuki pintu-pintu kuil. Lihat baik-baik aksesori-aksesori ini, kata pramuniaga itu dengan antusias. Aku jamin semuanya adalah barang-barang berkualitas tinggi. Mata Belle berbinar karena semua aksesori itu sangat cantik dan dibuat dengan baik. Sebagai seorang wanita muda dari keluarga kaya dan berpengaruh, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa aksesori itu asli dan bukan palsu. Karena itu, dia juga tahu bahwa harganya sangat mahal. Berapa harganya ini? William menunjuk kalung emas dengan permata biru yang tertanam di tengahnya. Itu sekitar 40 juta. Jawab pramuniaga itu. Saya bersedia memberi Anda potongan harga dan menjualnya seharga 38 juta. Tangan William yang hendak menyentuh kalung itu langsung ditarik mundur. Apa, ini 40 juta? Ya, mengapa Anda menjual barang-barang mahal di kios dan bukan di toko perhiasan? Apakah Anda tidak takut orang-orang akan mencurinya dari Anda? Jangan khawatir anak muda, siapapun yang berani mencuri dari saya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pramuniaga itu menepuk dadanya dengan percaya diri. Saya menjamin ini atas nama saya. Siapa nama Anda? Freya. Petik 2. William mengusap wajahnya. Ia mengira wanita itu sedang mengolok-oloknya, atau menganggapnya sebagai anak yang mudah tertipu yang tidak tahu siapa Freya. Ia juga membaca mitologi Nordik di waktu senggangnya, dan Freya adalah dewi cinta, kecantikan, kesuburan, perang, dan kematian. Namun, di antara banyak hal yang melekat pada namanya, semua orang setuju bahwa peran utamanya adalah Dewi Cinta dan Kecantikan. Saat William dan pramuniaga itu mengobrol, tatapan Belle tanpa sadar tertuju pada sebuah cincin perak. Tidak ada yang istimewa dari cincin itu. Itu hanya cincin perak polos tanpa hiasan apapun, namun, cincin itu memiliki daya tarik yang sangat kuat baginya. Berapa harga cincin perak ini? Tanya Belle. Bibir pramuniaga di balik kerudung itu melengkung membentuk senyum. Jika William dan Belle melihatnya, mereka akan langsung terpesona oleh betapa indahnya senyumnya. Anda memiliki mata yang bagus, nona muda, kata pramuniaga itu dengan nada setuju. Cincin perak ini merupakan bagian dari sepasang cincin. Nama cincin ini adalah cincin Vega, dan pasangannya adalah cincin Altair. Menurut legenda, jika dua orang saling bertukar dan memakai cincin ini, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka pada akhirnya akan bersatu kembali. Seperti legenda Star-Crossed Lovers, William menatap cincin perak itu dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia tahu bahwa pramuniaga itu hanya mengatakan hal-hal ini untuk menjualnya, janji untuk dapat bersatu kembali sekali lagi bergema di hati dan jiwanya. Berapa harganya? Tanya William. Kamu tidak dapat membeli ini dengan uang, anak muda, kata pramuniaga itu dengan nada menggoda. Lalu bagaimana? Tanya William. Karena ada di kios ini, berarti kamu bermaksud menjualnya, kan? Pramuniaga itu mengangguk dan mengambil cincin perak itu. Anak muda, harga cincin ini adalah sebuah janji, kata pramuniaga itu. Aku akan menjualnya kepadamu jika kamu berjanji satu hal kepadaku. Sebuah janji, ya, sebuah janji. Janji macam apa? Tanya William. Karena cincin ini melambangkan cinta, janji yang harus kamu penuhi juga merupakan janji cinta, jawab pramuniaga itu. Kamu tidak akan dapat menolak janji ini. Apapun yang terjadi, kamu akan melakukannya, berapapun harga yang harus kamu bayar. Bisakah kamu membuat janji ini? William mengerutkan kening.
Sebuah suara di dalam kepalanya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh meremehkan kata-kata pramuniaga itu. Belle, yang berdiri di samping William, meraih lengannya dan menariknya menjauh dari kios. Si cantik berambut hitam itu menyeret William setengah jalan ke kuil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pramuniaga itu memperhatikan mereka berdua dengan senyum tersembunyi di balik kerudungnya. Ia telah memberi William pilihan, apakah ia menerimanya atau tidak, adalah pilihannya sendiri. Saat William dan Belle berjalan menuju tangga kuil, angin sepoi-sepoi bertiup dan membisikkan sesuatu di telinga William. Kekasih yang bernasib sial, sakit hati dan penyesalan. Saat aku menatap matamu, aku berharap kita tidak pernah bertemu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pukul 3.55, 42 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah kejadian di kios, keduanya berkeliling kuil sebelum memanjatkan doa mereka kepada dewa yang konon menjadi pelindung kuil tersebut. Ironisnya, dewa kuil tersebut konon merupakan dewa cinta dan reuni. Sebagai seseorang yang telah bertemu dengan dewa dan dewi sejati, William memejamkan mata dan mengatupkan kedua tangannya. Ia berdoa dengan sekuat tenaga agar diizinkan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Belle. Ia mencurahkan isi hatinya dalam doanya, berharap kata-katanya akan sampai kepada dewa pelindung yang mengatur cinta dan reuni. Belle telah menyelesaikan doanya dan menoleh ke samping ke arah half-elf tampan yang telah bersamanya selama 2,5 hari terakhir. William telah mengatakan kepadanya bahwa ia akan kembali ke dunianya tepat pukul 10 malam. Belle hanya menghabiskan waktu yang singkat bersamanya, tetapi ada sesuatu yang dalam di dalam dirinya ingin memegangnya dan tidak pernah melepaskannya. Dan ia melakukannya. Saat William berdoa, Belle memeluknya dari belakang. Awalnya, William terkejut, tetapi ia sekali lagi memejamkan mata dan melanjutkan doanya. Belle dua kepala lebih tinggi dari William, dan jika seseorang melihat mereka dari samping, mereka akan berpikir bahwa mereka berdua adalah kakak beradik. Akhirnya, William menyelesaikan doanya. Seolah-olah mereka berdua sudah sepakat, mereka pun berjalan menjauh dari kerumunan dan mencari tempat di mana mereka berdua bisa berduaan. Menurut staf, akan ada pertunjukan kembang api juga, kata Belle sambil duduk di samping William. Mereka berdua pergi ke sebuah tanah lapang kecil yang terletak di bagian belakang kuil. William mendongak menatap bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Bintang-bintang itu adalah bintang-bintang yang sudah lama tidak dilihatnya. Bintang-bintang itu tampak familiar sekaligus asing baginya. Bintang-bintang di sini berbeda, kata William lembut. Will, kata Belle sambil memegang tangannya. Kenapa kau tidak tinggal di sini saja? Tinggallah di sini bersamaku. Aku akan menjagamu dan memastikan kau tidak menderita, kau tak perlu bertarung lagi. Tetaplah bersamaku. Kumohon. William menatap matanya dan merasakan hatinya bergetar. Ia sangat tergoda untuk berkata, ya, aku akan tinggal bersamamu. Namun, setiap kali ia mencoba mengucapkan kata-kata itu, wajah beberapa orang terlintas di dalam kepalanya. Wajah-wajah itu adalah wajah orang-orang yang penting baginya, yang berada di sisi lain, tempat Belle tidak seharusnya berada. Tempat di mana sang gembala pergi untuk menggembalakan domba-dombanya. Tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh penenun. Bisakah kau mendengarnya? William memegang tangan Belle dan meletakkannya di dadanya. Bisakah kau merasakannya? Hatiku ini merindukanmu, namun, aku tidak bisa berkata iya pada lamaranmu. Kenapa? Tanya Belle. Kenapa kau tidak bisa tinggal di sini bersamaku saja? Di sini, di mana aman, dan kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk memperjuangkan kerajaan yang mungkin akan jatuh dalam perang yang akan datang. Karena mereka membutuhkanku, aku juga membutuhkanmu. Belle memeluk William dengan erat. Aku juga membutuhkanmu, William. William merasakan sesuatu yang basah jatuh di kepalanya saat tubuh Belle bergetar. Kau berjanji padaku, kata Belle di sela-sela isak tangisnya. Kau bilang saat kita bertemu lagi nanti, kau tidak akan pernah melepaskanku. Kau berjanji padaku. William merasa seperti ada benjolan yang menempel di tenggorokannya saat Belle mencurahkan perasaannya padanya. Ia tidak pernah menyebutkan siapa dirinya sebenarnya, tetapi entah mengapa, Belle mampu menebak identitas aslinya. Half-elf itu melingkarkan lengannya di sekitar Belle dan memeluknya. Erat, aku juga ingin tinggal bersamamu. Sungguh, jawab William. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan air mata di matanya jatuh. Maaf, Belle,
tetapi aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu. Belle merasa hatinya hancur saat emosi yang telah lama ia tahan meledak di dalam dadanya. Ia memohon pada William berulang kali, tetapi jawabannya tetap tidak. Pada akhirnya, Belle berdiri dan lari dengan air mata mengalir di matanya, mengaburkan pandangannya. William, kau pembohong. Aku benci kau. Itulah kata-kata perpisahannya saat ia berlari menjauh dari anak laki-laki yang tanpa sadar telah melintasi multiverse hanya untuk menemuinya lagi. William memperhatikan kepergiannya dan air mata yang telah ia tahan jatuh seperti hujan. Ia ingin mengejarnya, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ia hanya menutupi matanya dengan tangannya saat tubuhnya gemetar, melawan kerinduan yang ia pendam terhadapnya. Saat itu, ia tidak dapat bersamanya karena penyakitnya. Sekarang, ia tidak dapat tinggal bersamanya karena ia memiliki tugas yang harus dipenuhi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pukul 0.59, 59 lebih besar dari. Kurang dari ding, lebih besar dari. Kurang dari apakah Anda ingin tetap berada di dunia ini? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. William membuka matanya sambil menatap rangkaian kata yang muncul di halaman statusnya. Ia yakin bahwa saat penghitung waktu disetel ulang, ia akan dikirim kembali ke dunianya. Namun, kali ini, opsi baru muncul. Aku boleh tinggal. William setengah ragu ketika melihat pesan sistem berkedip di depannya. Sesaat dia mengira dia sedang membayangkan sesuatu, tetapi setelah menyeka air matanya, dia menyadari bahwa apa yang dilihatnya itu nyata. Dia tidak langsung mengambil keputusan, sebaliknya dia berjalan kembali ke kuil-kuil lalu menuruni tangga, hingga dia mencapai kios tempat aksesoris itu dijual. Sepertinya kamu sudah putus dengan pacarmu, goda pramuniaga itu kepada anak laki-laki yang bahkan tidak repot-repot menyeka noda air mata dari wajahnya. Kamu bilang kamu akan menjual cincin itu kepadaku dengan sebuah janji, kan? Tanya William. Pramuniaga itu mengangguk. Karena cincin ini melambangkan janji cinta, aku akan mengajukan permintaan sebagai orang yang juga mencintai. Aku ingin menyelamatkan orang yang aku cintai. Jika kamu berjanji kepadaku bahwa di masa depan kamu akan membantuku menyelamatkannya, aku akan memberimu cincin itu. Dia tinggal di duniamu, jadi jika kamu memilih untuk mengambil cincin ini, kamu harus kembali ke duniamu. Pilihan ada di tanganmu. Kau ingin aku menulis kontrak atau bersumpah? Tanya William. Aku akan melakukannya. Tidak perlu begitu, wanita itu terkekeh dengan nada yang hampir seperti musik. Aku percaya kau adalah orang yang tidak akan menarik kembali kata-katamu. Pramuniaga itu mengambil cincin perak dari koleksinya dan memberikannya kepada William. Ini dia, kata pramuniaga itu. Cincin Vega itu milikmu. Terima kasih, jawab William. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, itu tidak gratis. Pramuniaga itu menepuk kepala anak laki-laki itu. Pergilah. Setiap detik sangat berarti. William menganggukkan kepalanya dan meninggalkan Temple Grounds. Dia berlari sekuat tenaga menuju Villa Belle. Dia ingin melihatnya, memeluknya, dan mengatakan padanya betapa dia mencintainya dengan sedikit waktu yang tersisa ketika punggung William menghilang dari pandangan. Pramuniaga itu terkekeh sambil bersandar di kursinya. Sepertinya saya menang taruhan. Jadi apa yang akan Anda lakukan, Nona muda? Tanya pramuniaga itu. Belle berjalan keluar dari balik kios dan melihat ke arah William berlari. Dia menggigit bibirnya saat memikirkan kata-kata terakhir yang diucapkannya beberapa waktu lalu. Dia merasa bersalah dan malu karena mencoba menggunakan janji William untuk mengikatnya padanya. Pramuniaga itu memberikan sebuah kotak kecil kepada Belle dan membukanya. Yang saya butuhkan sebagai pembayaran hanyalah sebuah janji, kata pramuniaga itu. Pilihan ada di tangan Anda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William berhenti di gerbang kediaman sambil terengah-engah. Dia telah berlari jauh dari kuil hanya untuk tiba secepat yang dia bisa. Namun, ketika dia bertanya kepada penjaga apakah Belle telah kembali, penjaga itu mengatakan bahwa nona muda masih belum berada di dalam kediaman. William tidak mempercayainya dan masuk ke dalam rumah untuk mencari Belle. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa penjaga itu tidak berbohong kepadanya dan bergegas keluar untuk mencarinya. Ia berlari kembali ke kuil, tetapi gadis yang dicarinya tidak ada di sana. William mencari kemana-mana, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Akhirnya, William berjalan dengan lesu ke tempat mereka pertama kali bertemu.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pukul 0:14:25 lebih besar dari. Kurang dari apakah kau ingin tetap berada di dunia ini? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William berdiri di tengah ladang bunga sambil menatap bintang-bintang di langit. Yang perlu dilakukannya hanyalah memilih, ya, dan rasa sakit serta penderitaan akan berakhir. Namun, ia tidak melakukan itu. Ada hal-hal yang tidak dapat ia tinggalkan. Ia tidak dapat bersikap egois. Ada orang-orang yang menunggu kepulangannya. Aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya, kata William lembut. Pada saat itulah sesuatu meledak di langit dan bunga emas yang indah muncul dalam kegelapan. Tak lama kemudian, beberapa kembang api lagi mewarnai kegelapan dengan berbagai warna. William memperhatikannya dalam diam. Pertunjukan kembang api berlangsung selama 5 menit sebelum berakhir. Keindahan yang sekilas itu menghilang dan langit sekali lagi diselimuti kegelapan. Tiba-tiba, sepasang lengan ramping memeluknya dari belakang. William mendongak dan melihat wajah cantik tepat di sebelahnya. Belle menundukkan kepalanya dan mendaratkan ciuman lembut di bibir William. Saat ciuman itu berakhir, William menghadap Belle dan melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Ia kemudian berjinjit untuk mencium gadis yang telah dicintainya selama bertahun-tahun. Keduanya berciuman, dan berciuman, dan berciuman hingga mereka kehabisan napas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari 00, pukul 7:20 lebih besar dari. Kurang dari apakah Anda ingin tetap tinggal di dunia ini? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Maafkan aku, seharusnya aku tidak mengatakan kata-kata itu padamu, kata Belle. Aku egois. William membenamkan wajahnya di dada Belle dan mendengarkan detak jantungnya. Belle, aku mencintaimu. Selalu, dan akan selalu. Sekarang dan selamanya. Belle memeluknya dan mencium kepalanya dengan penuh kasih. Begitulah yang kau katakan, tetapi kau punya begitu banyak gadis yang menunggumu kembali di dunia fantasi milikmu itu. Aku yakin kau akan segera melupakanku. Petik 2. Tidak akan, kata William tegas. Selama 14 tahun terakhir hidupku, aku selalu menyimpanmu di hatiku. Belle merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya ketika mendengar bahwa William selalu menyimpannya di hatinya, meskipun ia menjalani kehidupan baru di dunia lain. Kau tahu itu lucu, kata Belle sambil mengusap kepala William. Kau menghabiskan 14 tahun di dunia itu, sementara di sini, baru setahun berlalu. Baiklah, aku tidak akan mengeluh. Setidaknya kau tidak menemukan seorang nenek tua ketika kau kembali. Itu akan menjadi yang terburuk. William dengan enggan menjauh dari kehangatan dan kelembutan Belle dan menatap lurus ke matanya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya dan dengan lembut meletakkannya di jari manis Belle. Belle, bagiku, kau adalah awal dari sebuah surat, isi dari sebuah puisi, akhir dari sebuah dongeng, kata William setelah selesai memasangkan cincin di jari Belle. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukanmu. Sekali lagi, William berjinjit untuk mencium wanita yang dicintainya. Ia tidak bisa berhenti menciumnya dan berharap memiliki lebih banyak waktu. Jika saja ia bisa menghentikan penghitung waktu yang menyebalkan di halaman statusnya, ia akan membayar 1 juta poin dewa untuk melakukannya. Setelah ciuman singkat penuh cinta mereka berakhir, Belle mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya sendiri dan meletakkannya di jari manis William. Mata William membelalak kaget saat ia melihat cincin di jarinya. Ia kemudian menatap Belle dengan cemas karena ia mengerti arti dari gerakannya. Jangan khawatir, ini tidak seburuk yang kau kira. Belle mengacak-acak rambut William. Berusahalah sebaik mungkin untuk menemukanku karena jika kau tidak bisa melakukannya, aku tidak punya pilihan selain menemukanmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pukul 0:03:48 lebih besar dari. Kurang dari apakah kau ingin tetap berada di dunia ini? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mari kita buat beberapa aturan dasar sebelum kau kembali ke duniamu, kata Belle dengan ekspresi serius. Jika kau menikahi lusinan istri, aku akan mengebirimu. Baiklah, jawab William. Sejak awal aku tidak bermaksud memiliki lusinan istri. Kau boleh menikahi 9 orang. Apakah mereka istri atau selir,
Aku tidak peduli. Namun, kau tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 9. Bele berkata, jika kau melampaui jumlah itu, sebaiknya kau tidak menunjukkan dirimu kepadaku, atau aku akan memastikan untuk melawanmu sampai mati. Apakah aku menjelaskannya dengan jelas? Ya, Bu. William menganggukkan kepalanya seperti suami yang diperintah istri. Tapi, mengapa jumlahnya 9? Karena itu, tidak apa-apa. Pastikan saja Anda tidak melampaui angka itu, atau saya akan membenci Anda seumur hidup. Oke, saya janji. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pukul 0:01, 53 lebih besar dari. Kurang dari apakah Anda ingin tetap berada di dunia ini? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Anda tidak punya banyak waktu lagi, Bele mendekap wajah William. Jangan sia-siakan waktu itu. William setuju dengannya sepenuh hati sambil mengangkat kepalanya. Bibir mereka sekali lagi saling menempel saat mereka menikmati ciuman terakhir mereka bersama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pukul 0:36 lebih besar dari. Kurang dari pukul 0:15 lebih besar dari. Kurang dari 00, pukul 0:08 lebih besar dari. Kurang dari 00, pukul 0:03 lebih besar dari. Kurang dari 00, pukul 0 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku mencintaimu, Bele. Aku juga mencintaimu, Will. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa lagi. Juga, gadis itu, Wendy. Perlakukan dia dengan baik. Aku akan melakukannya. Aku janji. Tubuh William bersinar dan perlahan berubah menjadi partikel cahaya. Cahaya itu terbang ke langit dan membasahi Bele dengan cahaya kemasannya. Ketika cahaya akhirnya surut, Bele berlutut di tanah dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Isak tangisnya yang menyakitkan bergema di malam yang sunyi, karena kekasihnya yang bernasib malang itu tidak lagi terlihat. William menatap cincin di jari manisnya saat cahaya di sekitarnya mulai redup. Ia masih bisa merasakan kehangatan Bele di tubuhnya, dan rasa manis yang masih tertinggal dari ciumannya di bibirnya. Anak laki-laki berambut merah itu berdiri di sana dengan linglung, sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Seolah-olah ia berusaha keras untuk mengingat kekasihnya yang bernasib sial itu yang kini jauh dari jangkauannya. Tiba-tiba, batuk ringan menyadarkannya dari lamunannya. William mendesah dan mengangkat kepalanya untuk menatap wanita cantik di depannya yang mengenakan pakaian pendeta. Selamat telah lulus ujian pencerahan, kata orakel dari puncak keilahian sambil tersenyum. Ikutlah denganku, penguasa kita ingin mengobrol denganmu. William menganggukkan kepalanya dan mengikuti di belakang orakel. Ia ingin bertemu dengan demigod yang menguasai pegunungan Kirintor dan secara pribadi berterima kasih kepadanya atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Keduanya berjalan selama 10 menit sebelum tiba di sebuah gerbang putih yang tingginya lebih dari 10 meter. Beberapa rune emas tertulis di permukaannya dan mereka berkelap-kelip seperti bintang-bintang di langit. Sang orakel mengangkat tangannya dan gerbang pun terbuka. William tidak dapat melihat apa yang ada di dalam ruangan karena pandangannya terhalang oleh kabut putih. Meski begitu, dia melangkah maju dengan langkah mantap dan memasuki ruangan tanpa rasa takut. Dia baru berjalan beberapa langkah ke dalam ruangan ketika gerbang tertutup di belakangnya. Di sini, gembala muda, sebuah suara percaya diri dan mendominasi memanggilnya. William berjalan ke arah suara itu dengan ekspresi tenang. Tak lama kemudian, kabut mulai surut dan dia berhadapan langsung dengan seekor kambing humanoid setinggi 3 meter dengan sayapnya yang terbentang lebar. Sebuah bintang hitam berujung 5 pentakel dapat terlihat di dahinya dan mata emasnya menatap William seperti sedang menilai spesies hewan langka. William merasa kambing itu tampak familiar karena dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia merenung sejenak dan matanya terbelalak kaget ketika dia akhirnya mengenali demigod yang berdiri di hadapannya. Baphomet, gumam William sambil tanpa sadar melangkah mundur. Oh, kau kenal ayahku. Tatapan kambing humanoid itu melembut saat mendengar William menyebut nama ayahnya. Aku tidak tahu kalau dia populer di alam bawah. Meski begitu, senang rasanya tahu kalau namanya tidak dilupakan. Kambing itu membentangkan sayapnya saat duduk di singgasana putih di belakangnya. Dia lalu menyangga sisi wajahnya dengan tinjunya sambil menyilangkan kaki. Untuk sekali lagi menatap anak laki-laki yang telah dipilih Dewi. Aku sudah tahu namamu,
tetapi akan lebih baik jika kita saling memperkenalkan diri seperti makhluk beradab, kata sang demigod. Suku-suku pegunungan Kirintor memanggilku Sang Agung, karena aku tidak ingin mereka mengetahui nama asliku. Namun, untukmu, aku akan membuat pengecualian. Kau boleh memanggilku dengan namaku, Takam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Takam lebih besar dari Raja Kambing, demigod. Tingkat ancaman, bencana, rendah. Dapat ditambahkan kekawanan. Tingkat keberhasilan, 0,0000000000000000000000000000001%. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Selain informasi umum tentang makhluk di depannya, William tidak dapat mengetahui lebih banyak tentang sang demigod yang memerintah suku-suku di wilayah utara. Anak laki-laki berambut merah itu menempelkan tinjunya di dada dan membungkuk sebentar, William von Ainsworth. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Yang Mulia. Senyum nakal muncul di wajah Takam saat ia memberi isyarat agar William mendekat. Saya tahu Anda punya banyak pertanyaan. Untungnya, saya punya banyak waktu untuk menjawab semuanya, kata Takam sambil tersenyum. Sangat jarang saya kedatangan tamu, jadi saya akan memberikan Anda layanan VIP. Takam menjentikkan jarinya dan sebuah meja kecil, penuh dengan manisan, dan teh muncul di hadapan William. Dengan jentikan jarinya lagi, anak laki-laki itu mendapati dirinya duduk di kursi dan memegang secangkir teh di tangannya. Basahi tenggorokanmu dulu, kata Takam dengan nada menggoda. Anda pasti merasa sangat haus setelah mencium gadis Anda hingga detik terakhir. William ingin membalas, tetapi memutuskan bahwa bukanlah ide yang baik untuk berdebat dengan seorang demigod. Yang terakhir memperlakukannya sebagai tamu, jadi akan lebih baik jika ia mengikuti arus saja untuk saat ini. Teh yang diminumnya terasa aneh dan familiar dan William meminumnya lagi untuk memastikan kecurigaannya. Dia telah mencicipi teh seperti ini selama 3 hari dia tinggal bersama Belle dan rasanya aneh mencicipinya lagi di Hestia. Meskipun dunia lamamu berada di alam bawah, ada banyak hal menarik di sana, terutama es teh Leapton ini. Takam terkekeh. Untungnya, kami bisa mendapatkan barang ini dalam jumlah besar mengingat waktu yang kami miliki terbatas. Telinga William menajam saat dia mendengarkan demigod itu. Dia kemudian meletakkan cangkir teh di atas meja dan melihat kambing humanoid yang duduk di singgasana. Bisakah aku kembali ke bumi? Tanya William. Ini adalah pertanyaan terpenting dalam benaknya saat ini. Jika memungkinkan, dia ingin menemukan cara untuk bepergian antar dunia agar bisa bersama Belle dari waktu ke waktu. Tidak, itu yang ingin kukatakan, tetapi karena kau sudah pernah sampai di sana sekali, kurasa kemungkinan itu ada, jawab Takam dengan santai. Sejujurnya, bahkan aku terkejut ketika ujian pencerahan mengirimmu ke alam bawah. Ujian itu untuk menguji tekad seseorang. Jika kau memilih untuk tetap tinggal di dunia lamamu, maka kau akan tetap di sana sampai akhir hayatmu. William, tahukah kau, dewa tidak memiliki kekuatan untuk mengirim seseorang dari alam tinggi ke alam bawah. Bahkan jika dua dewa bekerja sama, itu akan tetap sangat sulit, kecuali jika keduanya adalah dewa yang sangat kuat. William mendengarkan penjelasan Takam dengan saksama seolah-olah dia takut kehilangan satu kata pun. Dia kemudian berpikir bahwa jika satu atau dua dewa tidak dapat melakukannya, bagaimana dengan 4? Gambaran dari 4 dewa yang memiliki hubungan baik dengan William muncul di kepalanya dan bertanya-tanya apakah merekalah yang bertanggung jawab atas reuninya dengan Belle. Aku akan berterima kasih kepada mereka dengan benar saat kita bertemu lagi, William bersumpah dalam hatinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke kuil 10.000. Lily, apakah itu kamu? Gavin, tidak. Lily dan Gavin kemudian menatap kedua dewa yang sedang bermain catur di samping mereka. David, asteris bersiul. Issei, asteris bersiul. Lily, Gavin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menarik napas dalam-dalam lalu mengajukan pertanyaan keduanya.
Bagaimana dengan teman-temanku? William bertanya. Apa yang terjadi pada mereka? Jangan khawatir tentang mereka, jawab Takam. Mereka semua telah lulus ujian dan sekarang menunggumu di aula utama. Ini mungkin pertama kalinya sekelompok orang berhasil mengatasi ujian pencerahan pada saat yang sama. William menghela napas lega setelah mengetahui bahwa teman-temannya selamat. Ia kemudian berbicara kepada Takam tentang kesulitan-kesulitan kerajaan Helan dan alasan mengapa ia datang ke pegunungan Kirintor. Takam mendengarkan sambil tersenyum dan menunggu William menyelesaikan penjelasannya. Aku sudah tahu tujuan kedatanganmu. Takam mengusap dagunya. Sayangnya, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Kenapa? Tanya William. Karena perang ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih jahat dan aku perlu menjaga kekuatan suku utara sampai saat yang tepat tiba. Takam menatap ke kejauhan seolah-olah melihat melewati kabut putih yang mengelilingi mereka. Kau tidak perlu khawatir tentang suku-suku yang menusukmu dari belakang, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun, itu juga berarti aku tidak bisa menawarkan bantuan apapun kepadamu. Ekspresinya tidak berubah, tetapi William dapat mengatakan bahwa demigod telah membuat keputusan. Dia tidak akan mendapatkan bantuan dari suku selama perang, tetapi dia bersyukur bahwa invasi yang direncanakan mereka telah terhenti. Anda mengatakan bahwa perang hanyalah awal dari sesuatu yang lebih jahat. Apa maksud Anda dengan itu, Yang Mulia? Tanya William. William, Yang Mulia, bertahanlah dalam perang terlebih dahulu. Takam menoleh untuk melihat anak laki-laki yang dapat dengan mudah dicubitnya hingga tak sadarkan diri jika ia menginginkannya. Setelah itu, barulah Anda dapat datang ke utara untuk meminta bantuan. Apakah saya sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, Yang Mulia, mari kita bertemu lagi saat langit runtuh. Itulah kata-kata terakhir yang didengar William sebelum sekelilingnya menghilang. Pertemuannya dengan sang dewa telah berakhir, tetapi pembicaraan mereka hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. William terpaksa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini karena sang dewa benar. Ia harus bertahan hidup dalam perang terlebih dahulu. Selama ia masih hidup, akan ada banyak kesempatan untuk menemukan cara untuk bersatu kembali dengan wanita cantik yang menunggunya di bumi, Will. Wendy berlari ke arah William dan memeluknya. Kau juga lulus ujian, ya? Jawab William dan membalas pelukan Wendy. Ia heran karena setelah bertemu Belle, perasaannya pada Wendy tidak berubah. Itu berarti gadis yang terus terang itu berhasil menyusup ke dalam hati William dan William pun mengakuinya sebagai calon kekasihnya. Belle bilang aku boleh punya istri atau selir sampai 9, pikir William. Kurasa aku akan melupakannya begitu sampai di sana. Pandangannya kemudian tertuju pada Ian dan teringat peringatan Belle tentangnya. Apa yang kau lihat? Tanya Ian. Kau tampak menyeramkan. Ya, tidak mungkin banci berhidung ingusan ini adalah perempuan, gumam William sambil mengalihkan pandangannya. Intuisi Belle salah. Sang Oracle sudah memperingatkan mereka agar merahasiakan isi ujian mereka sendiri. Meskipun mereka bisa membaginya dengan orang lain, Belle menyarankan agar tidak melakukannya. Dia berkata bahwa jika orang lain mengetahui isi persidangan, mereka tidak akan dapat menginjakkan kaki di wilayah utara lagi. Karena itu, tidak seorang pun dari mereka bertanya satu sama lain tentang apa yang terjadi dalam persidangan mereka. Mereka kembali ke puncak Satria karena William masih memiliki hal-hal yang belum selesai untuk diselesaikan. Yang mengejutkannya, para perwakilan dinasti Anaesa telah pergi, sementara para perwakilan dinasti Zelan tetap tinggal. Sir Jerkins secara pribadi memberitahu William bahwa putra mahkota Alaric ingin berbicara dengannya. Meskipun dia terkejut, William memutuskan untuk menemuinya setelah dia menyelesaikan masalah dengan suku-suku tersebut. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Yang Agung telah menunjuk saya untuk memilih kepala suku agung berikutnya, kata William dengan ekspresi serius. Semua kepala suku yang berbeda menatapnya dengan cemas dan menunggu kata-katanya selanjutnya. Yang Agung juga telah mengeluarkan dekret, William melanjutkan pidatonya. Suku-suku tidak akan berpartisipasi dalam perang dan mereka tidak akan bertindak sebagai bala bantuan untuk kerajaan Helan. Mereka harus tinggal di wilayah utara sampai perang berakhir. Beberapa kepala suku mendesah, sementara yang lain menganggukkan kepala. Sebagian besar dari mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang karena itu hanya akan menyebabkan kematian banyak anggota suku mereka. Meskipun wilayah utara keras, mereka tidak kekurangan apapun. Ada lagi, kota terdekat Stanmore sekarang akan berada di bawah yurisdiksi suku, kata William.
Ini akan menjadi kompensasi kerajaan Helan kepada suku karena tidak berpartisipasi dalam perang. Sebelumnya, Sir Jerkins telah memberitahu William bahwa Raja telah memberitahunya bahwa ia dapat menggunakan 3 kota di dekat pegunungan Kirintor sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan bantuan dari suku-suku sekutu. Akan tetapi, karena demigod telah melarang mereka untuk ikut berperang, alat tawar-menawar tersebut menjadi tidak berguna. William tahu bahwa beberapa kepala suku masih memiliki gagasan untuk melakukan ekspansi, jadi ia bersedia untuk berkompromi dan memuaskan keinginan mereka. Half-Elf memberitahu Jerkins bahwa untuk mencegah suku-suku tersebut bergabung dengan aliansi 3 partai, mereka perlu mengorbankan salah satu kota di perbatasan untuk menenangkan mereka. Jerkins dengan mudah menyetujui saran William karena ia takut suku-suku tersebut akan benar-benar berpindah pihak jika mereka tidak memberi mereka semacam kompensasi. Bagi duta besar, kehilangan satu kota perbatasan lebih baik daripada bertempur di 3 garis depan medan perang. Seperti yang diharapkan William, para kepala suku cukup senang dengan wilayah baru yang mereka peroleh secara cuma-cuma. Bahkan kepala suku Evander pun menganggukkan kepala sebagai tanda kekaguman atas kemampuannya untuk berkompromi. Baiklah, sekarang sudah diputuskan, kita akan membicarakan posisi kepala suku agung. William menatap kepala suku dan sama sekali mengabaikan kepala suku agung Evander, yang membuat senyumnya menegang. 4 tahun, William mengulurkan 4 jari di depan semua orang yang duduk di aula besar. Selama 4 tahun Evander akan tetap menjabat sebagai kepala suku agung. Setelah itu, semua kepala suku akan memberikan suara apakah dia harus tetap menjadi kepala suku agung atau apakah dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Jika kepala suku akan meminta Evander untuk mengundurkan diri setelah 4 tahun, setiap suku perlu mengirim salah satu perwakilan mereka untuk menyelesaikan ujian pencerahan. Orang pertama yang menyelesaikan ujian akan menjadi kepala suku agung berikutnya dari suku sekutu. Tidak akan ada batasan usia untuk mengikuti ujian. Siapapun bisa menjadi kepala suku agung, tetapi hanya satu perwakilan per suku yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam upacara pemilihan. Kepala suku menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Mereka menganggap sistem baru itu bagus karena mencegah siapapun memegang jabatan kepala suku agung untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Kepala suku agung Evander dengan senang hati menerima sistem baru itu setelah memastikan bahwa anggota sukunya juga dapat berpartisipasi dalam upacara pemilihan. Ia tahu bahwa William telah memberinya waktu 4 tahun untuk tetap menjadi kepala suku agung, agar Brianna tidak menderita. Setelah ia menyelesaikan masalah-masalah suku, William meminta Sir Jerkins untuk mengundang putra mahkota dinasti Zeeland ke tempat tinggalnya. Ia sangat ingin tahu tentang apa yang ingin dikatakan raja berikutnya dari dinasti tetangga kepadanya. Tidak lama kemudian Pangeran Alaric datang ke tenda William untuk berbincang. Ia tidak datang sendirian. Putri Ayla, calon mantan pengantin Conal, juga ikut bersamanya. Pasangan kakak beradik yang cantik itu duduk di seberang William dan menatapnya dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Ketika saya datang ke wilayah utara, saya pikir saya hanya akan bertemu dengan para pemimpin dari berbagai suku, kata Pangeran Alaric sambil tersenyum. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang saudara jauh dan menyaksikan sendiri kehebatannya dalam bertempur. Yang Anda maksud dengan saudara adalah saya, tanya William dengan bingung. Anda mungkin salah, Yang Mulia. Baiklah, jika nama nenek Anda bukan Ersa, maka ya, saya mungkin salah, jawab pangeran dengan nada bercanda. Katakan padaku, Tuan William, apakah Lady Ersa bukan nenek Anda? Ya, jawab William. Hebat, Pangeran Alaric bertepuk tangan. Sebenarnya, nenekmu dan nenekku adalah saudara kembar. Lord James pergi ke dinasti Zeeland untuk melamarnya secara pribadi kepada orang tua Lady Ersa. Tentu saja, mereka tidak setuju pada awalnya dan mempersulitnya. Pangeran Alaric terkekeh. Namun, Lord James berhasil mengalahkan semua pelamar Lady Ersa, dan akhirnya mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Dia kemudian pergi bersama kakekmu ke kerajaan Helan dan sesekali mengunjungi wilayah kekuasaan kita setiap kali dia merasa rindu kampung halaman. Singkat cerita, kau dan aku adalah sepupu jauh karena kita memiliki warisan yang sama. Begitu. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Jadi, apa yang Yang Mulia butuhkan dariku? Meskipun dia setuju di permukaan, William tidak mengambil hati kata-kata pangeran. Dia harus berkonsultasi dengan kakeknya terlebih dahulu dan memastikan apakah apa yang dikatakan pangeran kepadanya benar atau tidak.
Meski begitu, dia masih bersedia mendengar apa yang dikatakan pangeran karena pangeran telah menunggunya kembali ke puncak ketiga kesatriaan. Aku ingin kau sampaikan surat ini kepada Lord James dan juga bawa adik perempuanku, Putri Ayla, untuk menemuinya, jawab Alaric. Aku tahu ini permintaan aneh dari putra mahkota dinasti yang berencana untuk berperang di perbatasanmu, tetapi ini tetap sesuatu yang harus kulakukan demi adik perempuanku yang manis. Kau bisa melakukan ini untukku, kan, sepupu? William mengerutkan kening, tetapi tetap menganggukkan kepalanya. Hanya itu, ya, hanya itu. Pangeran Alaric tersenyum. Mungkin, ini terakhir kalinya kita bertemu dengan cara yang begitu bersahabat. Lain kali kita akan bertemu di medan perang. Sampai saat itu, pastikan kau tetap hidup, sepupu. William membalas senyum Pangeran Alaric tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia lalu menatap sang putri cantik yang telah mengamatinya sejak dia memasuki tendanya. Saya harap Anda tidak keberatan tinggal di pedesaan, Yang Mulia, kata William. Karena di sanalah Anda akan tinggal sampai perang berakhir. Selama ada makanan untuk dimakan, tempat tidur untuk tidur, dan atap di atas kepala saya yakin saya akan mampu mengatasinya, Sir William, jawab Ayla. Saya ingin sekali bertemu dengan Lord James yang legendaris, yang seorang diri mengalahkan 100 prajurit ketika ia melamar Lady Ersa. Putri Ayla tersenyum manis sambil menatap mata William yang seindah batu safir. Ia ingin tahu lebih banyak tentang komandan ksatria yang mengenakan kerah budak di lehernya. Putri dari dinasti Zelan tahu bahwa saudaranya benar. Akan lebih aman untuk tinggal di wilayah musuh daripada kembali ke wilayah mereka. Karena jika ia kembali ke dinasti Zelan, yang menunggunya hanyalah kehidupan yang penuh penyesalan dan kesengsaraan.